Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai sistem periodik unsur. Ya, tadi Ibu sudah suruh kami baca dulu, kemudian baru kita bahas sama-sama. Apa itu yang dimaksud dengan perkembangan sistem periodik unsur? Nah, ya, siapa namanya? Siti Aisyah. Siti Aisyah, silakan. Sistem periodik unsur adalah mengelompokkan unsur-unsur kimia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga terbentuknya sistem periodik unsur modern. Ya, jadi perkembangan sistem periodik unsur dari waktu ke waktu. Ya, tentu saja itu enggak langsung menjadi modern, tapi dimulai dulu. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya itu, sejarahnya itu? Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya dari hasil pembaca tadi, yang literasi tadi, gimana? Siapa saja? Tentu ada orang yang menemukannya atau yang memulainya. Nah, siapa saja? Teori apa saja gitu ya? Ada yang bisa menjawab? Sebelum sampai kepada sistem periodik modern, ya, tentu saja ada yang tidak modern ya. Iya Bu, ada. Nah, tapi pada zamannya itu modern, ya enggak? Nah, dari zaman dulu sekali itu, ya hanya dikelompokkan berdasarkan logam dan non-logam. Ya, ahli-ahli zaman dulu mengelompokkannya ya seperti itu. Termasuklah si Lavoisier atau Lavoisier, ya, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Ya, misalnya logam, apa itu logam? Emas, perak, tembaga, besi, ya. Yang non-logam apa? Misalnya oksigen, hidrogen, itu non-logam termasuk. Ya. Nah, setelah itu berkembang lagi. Ya, yang pertama itu si hukum triad Dobereiner. Menurut Dobereiner apa itu? Gimana perkembangan itu? Ada kata-kata triade. Apa itu triade ya? Maksudnya ya. Ya, jadi si Dobereiner ini mengelompokkan unsur, 3 unsur ya. 3 unsur. Triad itu artinya 3. Triade. 3 berarti. Jadi unsur yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di mana harga massa unsur yang di tengah ya itu adalah hasil penjumlahan dari massa atom yang pertama dan yang ketiga berdua bila massa dari atom yang di tengah. Jadi berdasarkan 3 unsur. Jadi dari kenaikan massa atomnya. Ada nggak di situ dicontohkan unsur apa saja? Ada Bu, kalsium, strontium, barium. Nah, ada kalsium ya, Ca, sudah itu. Strontium, Sr, apa lagi? sama barium. Apa? Barium. Ba. Nah, berapa harga Ca? Nah, Ca 40. Ca 40. Berapa harga Ba? Ba 137. 137. Nah, harga Sr ini adalah 40 ditambah 137 dibagi 2. Sama dengan berapa? Coba. 88. 88, betul nggak? Jumlahkan dulu. Siapa tahu salah buku itu ya? Ya 88,5 Bu. Betul. Mana? Bawa kalkulator nggak? Ini ada di sini. Ya, tapi kan yang dibuktikan ya. 40 tambah 137 bagi 2 sama dengan 88,5. Nah, inilah harganya si. Strontium. Nah, jadi yang di tengah ini adalah hasil jumlah yang pertama dan yang ketiga dibagi 2. Ya, jadi unsur Ca ditambah unsur Ba, ini Ca, Ba bagi 2 itu adalah unsur Sr. Itulah yang dinamakan dengan triade. Ya. Tapi apa kelemahannya triade ini? Kelemahannya triade ini hanya 3 unsur saja. Ya, kalau 4 unsur, 5 unsur, bingung dia gimana cara apa mengatasinya. Kalau 3 unsur bisa masih ya.
Tapi unsur itu kan banyak. Lebih dari sini tidak bisa lagi. Maka dijawablah si nuance yang jawabnya. Ya, dengan namanya hukum oktav nuance. Ya, jadi hukum oktav nuance itu menyusun, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Ya, tetapi nggak 3 lagi, 8. Ya, jadi unsurnya ada 8. Unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 7 ya, 7 unsur. Pas unsur yang ke-8 dia mirip dengan unsur yang ke-1. Makanya dia seperti tanggal lagu. Oktav 6 lagu ya, oktav 8. Setiap unsur itu misalnya unsur ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah yang 8 sama dengan yang ke-1. Yang ke-9 sama yang kedua. Ya, 10 dengan yang ketiga, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ulang lagi yang di sini. 15. Nah, 1, 8, 15. Jadi unsur ini berulang setiap 8. Ya, secara periodik. Unsur yang ke-8 balik lagi sifatnya mirip dengan unsur yang pertama. Unsur yang ke-9 mirip yang kedua dan seterusnya. Hingga dinamakanlah oleh si Muller ini hukum oktav. Ya, oktav. Ya, kalau lengkapnya hukum oktav nuance. Ya. Nah, tadi ibu terus. Sekarang kalau Mendelet gimana? Setelah ini kan Mendelet ya? Ya, belum sempurna. Ternyata si oktav tadi hanya untuk unsur-unsur yang masanya kecil. Kalau agak besar dikit udah bingung lagi sudah menyusunnya, ya, kelemahannya. Maka disempurnakan lagi oleh Mendelet atau Mendeleyev dan Rottenmeier, ya. Apa hukumnya si Mendelet? Bunyinya apa? Ya, coba dibaca. Pasti ada cetak tebal biasanya. Mendelet menyusun atau mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya, terus dengan sifat yang tertentu, ya. Nah itu, jadi dia mengelompokkan seperti ini di halaman berapa ini? Nah, jadi dia sudah ada yang namanya lajur-lajur, ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ya. Yang vertikal dinamakan perioda, vertikal salah ya. Yang vertikal dinamakan golongan dari atas ke bawah, ya. Yang mendatar dinamakan periodik atau disebut juga sistem periodik bentuk pendek, ya. Cikal bakal dari sistem periodik bentuk panjang. Tapi dia masih punya kelemahan juga karena dia berdasarkan kenaikan massa atom. Ada yang tidak bisa masuk masih ya teman-teman itu. Nah, disempurnakan lagi oleh si Moseley. Ya, ya tadi. Nah, Moseley apa Moseley? Moseley menyusun menurut kenaikan nomor atom. Nah, inilah cikal bakal sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Jadi dia menyusun berdasarkan kenaikan massa atom, ya. Sehingga kita dapatkan nanti sistem periodik yang modern itu seperti ini. Nah, ya seperti ini ada sistem periodik, ada gambarnya, di mana dia terdiri dari golongan dan perioda, ya. Yang mana yang golongan, yang lajur. Nih, dari atas ke bawah atau vertikal, ya. Nah, yang vertikal ini itu dinamakan dengan golongan. Nah, ada 2 golongan, ya. Golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama dari 1A sampai 8A, golongan transisi dari 1B sampai 8B, ya. Golongan transisi. Nah, yang di bawah sini ada yang namanya actinida dan lantinida atau dinamakan juga dengan golongan transisi dalam atau disebut juga deret actinida atau deret lantinida, ya. Jadi itu. Nah, ada sifat-sifatnya lagi nanti, sifat-sifat periodik ini, ya, termasuk dari deret
Misalnya ini kemana ini? Bagus. Nggak mesti ya. Nah, jadi dibuatlah tabel kamu, atau kalau pakai tabel terlalu sedikit boleh disusun. Nggak pakai tabel, tapi yang penting tersusun rapi. Di sini ya perkembangan sistem nah, dimulai dari La Voicer, terus siapa lagi tadi? Triade do Reiner. Terus siapa lagi? Iya. Oktav. Terus siapa lagi? Mendelet ya. Ya, atau kadang-kadang disebut juga Mendelet gap ya. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir. Siapa lagi tadi? Mosele ya, benar nggak Mosele? Mosele ya. Nah, kemudian yang terakhir sistem periodik modern, ya. Jadi sistem periodik modern di bawah sini, tapi tidak mau lagi ya. Kamu salin aja sendiri. Nah, di sini apa kamu buat? Kamu buat kalau dia ada kelemahan, kelebihan dulu ya. Kalau ada apa kelebihan, kelebihan ini apa ya? Sama kelemahan ya. Ya, kelemahan kelebihan. Nah, begini, buatlah di buku latihan. Ya, di buku latihan, atau kalau tidak punya buku latihan, boleh di buku catatan. Itu buatlah. Kan sudah itu. Jadi kamu baca tadi, satu baca kamu tuliskan. Nah, kasih tahu kawannya tugasnya itu ya.